Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Nurjaya pada mata kuliah Hukum Kesehatan. Kali ini kita ada di pertemuan kedua dan yang akan kita bahas adalah peraturan perundangan terkait rumah sakit dan puskesmas. Jadi intinya yang kita bahas pada hari ini adalah peraturan perundangan yang terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan, yakni rumah sakit dan puskesmas. Minggu lalu pada modul 1 kita telah membahas peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan. Jadi yang kita bahas adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Itu memang kita wajib mengkaji undang-undang kesehatan ini di pertemuan pertama karena undang-undang kesehatan ini yang memayungi semua regulasi peraturan menteri yang ada di bawahnya yang terkait dengan regulasi-regulasi kesehatan. Jadi undang-undang kesehatan ini yang memayunginya, sehingga itu penting untuk kita bahas di pertemuan pertama. Dan kemudian kita juga mengkaji peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Jadi di Permenkes ini itu kita mengkaji apa saja upaya perbaikan gizi baik perorangan maupun upaya perbaikan gizi masyarakat ya. Jadi itu intinya. Nah, kali ini kita akan membahas fasilitas pelayanan kesehatannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan isi Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini adalah regulasi yang terbaru. Yang kedua, mahasiswa dapat menjabarkan isi Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini juga regulasi terbaru. Dan yang ketiga, menjabarkan isi Permenkes nomor 27 tahun 2019 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan dokter gigi. Nah, jadi untuk membahas mengkaji peraturan tersebut, silakan Anda mendownload Permenkesnya, yaitu Permenkes nomor 3 tahun 2020. Ini linknya saya sudah persiapkan, termasuk Permenkes nomor 43 tahun 2019 dan Permenkes nomor 27 tahun 2019. Jadi pertemuan ini sebagaimana yang kita sudah tuangkan di dalam RPS, pertemuan ini kita habiskan selama 2 kali pertemuan. Jadi waktu kita 2 kali 170 menit. Pertemuan pertama kita mengkaji dulu PMK nomor 3 tahun 2020 dan pertemuan kedua nanti kita akan lanjut dengan PMK nomor 43 tahun 2019 dan PMK nomor 27 tahun 2019 ya. Jadi saya hanya memberikan pengantar saja untuk mengkaji peraturan perundangan ini. Yang pertama, dalam penjabaran isi Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit dan perizinan rumah sakit, Permenkes ini adalah pengganti dari Permenkes nomor 30 tahun 2019 ya, yang sudah tidak berlaku. Nah, adapun nanti aspek yang akan kita kaji adalah pengertian di dalam Permenkes ini, aspek yang kita kaji adalah pengertian dan kedudukan rumah sakit, 2 bentuk dan pelayanan rumah sakit, 3 sumber daya manusia, baik pada rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, klasifikasi rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, dan persyaratan perizinan rumah sakit. Ini yang kita kaji. Jadi, aspek-aspek yang kita kaji ini, kenapa kami memilihkan aspek-aspek ini, kita highlight-nya atau kita poinnya adalah ini nanti terkait dengan ketika Anda sudah menjadi lulusan, kemudian bekerja sebagai tenaga gizi di fasilitas pelayanan kesehatan, Anda sudah punya gambaran regulasinya seperti ini, ya. Nah, setelah itu nanti setelah Anda baca, Anda cermati, dan setelah itu Anda diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Ada juga pertanyaan yang berisikan kasus, dan Anda menjawabnya berdasarkan isi dari
Permenkes nomor 3 tahun 2020. Ini kami sudah siapkan 3 slide untuk Anda baca, Anda cermati, dan Anda jawab di setiap pertanyaan tersebut ya. Berikutnya, nah ini yang penting karena Anda harus juga memahami apa perbedaan Permenkes nomor 3 2020 dengan Permenkes sebelumnya, yakni nomor 30 tahun 2019. Isinya sama-sama tentang klasifikasi rumah sakit dan perizinan rumah sakit. Ada beberapa hal yang berubah, bahkan berubah drastis kalau menurut saya. Dan untuk memahami perbedaannya, Anda bisa mengunduh link yang saya sudah share ini, silakan nanti Anda buka dan mohon ini wajib dibaca sehingga Anda tahu perbedaannya apa saja ya. Termasuk pelayanan gizi di rumah sakit, ada beberapa istilah yang sudah berubah dan ada aturan terkait dengan pelayanan gizi di rumah sakit juga sudah berubah. Yang dahulunya masuk ke penunjang medik, sekarang berada di penunjang non-medik berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya. Silakan nanti Anda mencermatinya. Nah, setelah itu nanti kita mencermati isi Permenkes nomor 43 tahun 2019 ya. Ini merupakan pengganti dari Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Aspek yang kita kaji nanti adalah pengertian Puskesmas, upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi, dan wewenang Puskesmas. Yang ketiga, persyaratan, lokasi bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Dan yang keempat, perizinan dan registrasi. Aspek-aspek ini juga penting untuk Anda ketahui, karena setelah Anda lulus menjadi tenaga gizi, Anda sudah tahu regulasi yang ada di puskesmas ya, atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Silakan Anda baca, Anda cermati Permenkes tersebut. Setelah itu Anda jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini kami sudah mempersiapkan 3 slide untuk pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Beberapa juga ada pertanyaan yang berisi studi kasus dan jawabannya semua ada di dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 ini ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya Permenkes nomor 27 tahun 2019 ini isinya singkat saja, mungkin hanya 2 lembar. Sebenarnya bukan pengganti ya, tapi revisi dari Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi ya. Isinya itu hanya meliputi perubahan pasal 19 yang ada di Permenkes sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa dalam melakukan akreditasi untuk puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi, apabila lembaga independen penyelenggara akreditasi itu belum ditetapkan oleh menteri, maka yang diberikan kewenangan untuk melakukan dan menetapkan status akreditasi adalah Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang dibentuk oleh menteri. Dalam hal ini Menteri Kesehatan ya. Nah, selain melaksanakan survei dan penetapan status akreditasi, komisi ini juga diberikan tugas untuk memberikan kajian dan rekomendasi kepada menteri dalam rangka penetapan lembaga independen penyelenggara akreditasi. Jadi sebaiknya kalau mau detail, Anda bisa membaca Permenkes nomor 46 tahun 2015 terlebih dahulu, karena di situ isinya lebih detail. Kalau yang Permenkes nomor 27 tahun 2019 ini itu isinya hanya ini saja, perubahan di pasal 19 ya. Saya kira itu yuk pengantar dari saya. Selamat membaca. Semoga Anda bersemangat untuk membaca regulasi karena itu penting, karena regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah boleh dikata pedoman ya, pedoman kita, pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.